Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Al-Maula Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala-galanya untuk kita. Di antaranya nikmat yang paling hebat itu adalah keimanan. Karena tidak ada nilainya dunia dibanding dengan keimanan. Jadi ketika seorang diberikan nikmat iman, begitu juga nikmat berislam, maka jangan sampai nikmat ini tercabut dari dirinya. Kaum muslimin, kita insyaallah bicara tentang haji karena memang momentumnya haji ya. Sebentar sedikit saya. Baiklah, sambil jalan. Haji ini ada sesuatu yang unik ya, bisa kita bilang unik lah ya. Karena dia melibatkan harta dan jasad. Orang tidak bisa modal duit saja. Saya bayar, tapi saya enggak usah pergi ya. Bisa haji. Sebaliknya juga begitu. Nanti mau haji, iya, ayo itu berangkat. Tiketnya mana? Jadi dalam haji itu dua-dua modal itu harus ada. Tidak sanggup namanya tidak ada istita'ah. Apa arti istita'ah, Pak? Apa arti istita'ah? Kemampuan. Ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menjadi hak Allah dan kewajiban bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Tidak mampu, ya sudah tidak jadi wajib. Tidak mampu ini mungkin fisik, mungkin dana, ya. Jadi bagi dia tidak wajib haji. Belakangan ini kan kita mendengar ya banyak sekali jemaah haji yang nggak berangkat itu, karena tiba-tiba harus membayar hampir 2 kali lipat dari yang dibayarnya pertama. Siapa yang sanggup? Orang nyicil saja puluhan tahun, 5.000 perak, 10.000 perak, itu yang dicicil. Tiba-tiba naik puluhan juta. Gila tidak itu? Bahasa saya itu gila. Ya. Dan memang banyak yang enggak beres ya di kita ini. Banyak sekali yang enggak beres itu. Bahkan kita bertanya, mana yang beres? Wallahu a'lam. Saking banyak yang enggak beres, pertanyaan yang cocok apa? Mana yang beres? Gak ada yang beres. Sampai urusan ibadah haji pun begitu. Semuanya ditelantarkan. Ya. Kemarin entah kenapa itu ada yang posting. Ya. Uang haji mau dipakai pula, Pak. Untuk membangun tempat. La haula wala quwwata. Relakan saja dana haji itu dipakai untuk gimana kira-kira Pak itu? Akal sehat kita di mana? Iman kita di mana? Baik, kembali kita ke haji ini. Jadi haji tidak bisa lepas dari Nabi yang pertama, iya, meletakkan dasar-dasar manasik itu. Jadi kalau orang pergi haji, sejak sebelum berangkat yang di kepalanya itu adalah Ibrahim. Dan kita disuruh menjadi pengagum Ibrahim, Pak. Nah ini yang bagi orang haji kurang muncul. Pergi haji aja gitu ya. Yang dipelajarinya di manasik itu kan
ya rukun haji, wajib haji, sunnah haji itu tidak salah. Tetapi supaya haji itu betul-betul maksimal hasilnya, ya harus belajar dulu yang benar. Tapi yang sudah haji jangan lagi pergi haji lagi ya. Udah cukup itu. Kemarin sesudah saya ceramah di satu tempat, Ustadz, saya kemarin merasa tidak mantap haji itu. Gimana? Saya haji lagi enggak ya? Ada habis ceramah, Pak. Saya bilang tak usah, Pak. Sudah cukup itu. Iya. Masih banyak orang lapar, masih banyak ya proyek-proyek Islam yang memerlukan dana. Kalau Bapak mampu, ya itu lebih bagus. Ya. Soal kepuasan itu kapanpun nggak puas. Iya. Nah, ada apa dengan Ibrahim? Kan begitu? Ada apa dengan Ibrahim ini? Ya, Nabi Ibrahim ini nabi yang unik. Uniknya di mana? Betul-betul anti syiriknya itu kelihatan, Pak. Anti syiriknya itu. Ya, berhala gitu ya. Anti berhalanya itu ditampakkannya di hadapan siapa saja. Jadi istilahnya bahasa kita sekarang ini, Ibrahim ini sosok yang tak bisa diajak kompromi, Pak nih. Ya. Udah sementara tenang aja dulu, enggak usah. Kemari aja perhatian. Ibrahim ini tidak kenal kompromi, Pak. Ya. Adalah orang atau nabi yang lempang-lempang aja gitu. Lurus dia terima, enggak lurus minggir. Nah, begitu. Ya. Kalau orang bilang sekarang saklek, ya mungkin lah. Enggak bisa diajak kompromi. Itu kalau Bapak baca ayat-ayat. Wabil khusus saya ingin pesankan, tolong baca sejarah Ibrahim dalam surah Al-Anbiya. Ya. Boleh saya pinjam mushaf Quran supaya kita tahu detailnya ya. Al-Anbiya ayat 51. Begitu. Suratul Anbiya ayat 51. Sebenarnya siapa saja di antara Bapak yang sedikit tahu IT, sebenarnya bisa ini. Cuma saya kan agak gaptek saya dari sini. Ada. Ini tinggal tek selesai ini. Ada? Silakan, tafadhol, jangan malu-malu. Ya, yang lain tolong perhatikan suratul Anbiya, ya. Suratul apa tadi? Al-Anbiya. Ya, ayat berapa tadi, Pak? 51 sampai 70. Masya Allah. Nah, jadi kita harus tahu siapa Ibrahim. Nanti kalau sudah kenal Ibrahim, baru kita pahami haji. Baru nyambung. Ya. Kalau tidak tahu Ibrahim melaksanakan haji, ya soal sahnya hajinya iya sah. Tapi ya itu dia tadi, esensinya kurang dapat. Begitu. Alhamdulillah. Gara-gara itu tadi ya, sambungan itu ya. Iya. Baik. Nah, saya minta tadi Bapak tolong buka ayat 51 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, 51. Sudah ketemu semua? Ya, bagi yang bisa saja ya. 51. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim rushdahu. Ini enggak ada di sini, Pak. Hanya aja di apa Bapak itu, di HP Bapak itu. Bagi yang bisa buka silakan buka. Telah kami berikan, anugerahkan kepada Ibrahim rushdahu. Nah, kata-kata rushd di sini supaya simpel diterjemahkannya hidayah. Tapi sebenarnya kalau ditelusuri rushd itu lebih kepada kecerdasan. Ya, rushd.
kematangan berpikir. Khulafaur Rasyidun, khalifah-khalifah yang cerdas. Begitu. Telah kami anugerahkan kepada Ibrahim kecerdasannya sebelum Musa dan Harun, dan kami mengetahui keadaannya. Kemudian yang kedua, di sini baru mulai ini. Di sini baru mulai. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ketika Ibrahim berkata kepada yang pertama ayahnya. Kenapa ayahnya? Karena musuh pertama Ibrahim itu adalah ayahnya. Bapak bisa bayangkan orang bermusuhan dengan ayah. Tetapi bukan musuh dalam soal apa? Kepentingan. Di zaman sekarang kan permusuhan itu kan kepentingan. Hari ini bermusuhan, besok rangkul-rangkulan. Itu zaman sekarang tuh. Ya. Di dalam Islam permusuhan itu ideologis. Sampai kapan pun kita nggak akan bisa ketemu. Nah, itulah Ibrahim. Ya. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa ketemu. Karena ideologimu beda dengan ideologi saya. Ideologi saya Islam. Ideologi kamu entah dari mana. Dari timur, dari barat. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa ketemu. Tidak akan ada kompromi antara kita. Saya menang, saya hajar kamu. Kamu menang, saya selesai. Itulah Ibrahim. Nah, itulah Ibrahim, Pak. Nah, di sini Ibrahim mengatakan, idz qala li abihi wa qaumi, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Nah, di sini kaum masyarakatnya. Ya termasuk dari situ raja. Nah, kan kita tahu ya raja siapa? Raja siapa pada masa Ibrahim? Namrud. Inilah raja musuh bebuyutan Ibrahim itu. Yang nanti ya bertindak dengan sewenang-wenang, menyiksa dengan cara mengapa, Pak? Membakar. Nah, itu semua atas perintah si raja. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa ini patung-patung yang kamu tekun sekali menyembahnya? Nah, tamathil. Patung-patung, berhala-berhala yang kamu tekun sekali menyembahnya. Jadi orang pada zaman itu ya sangat kental dengan paganisme, ya, keberhalaan. Nah, saya berkali-kali menyampaikan berhala itu dari zaman ke zaman berubah, Pak. Kalau dulu berhalanya patung besar, gitu ya, dari batu. Tapi sekarang itu sudah berubah. Berhala itu bisa berubah apa? Duit. Bisa berubah apa ini? Jabatan. Itu namanya berhala itu. Itu namanya timsal itu. Mau mati pun yang dipikirkannya ini kursi. Udah mau mati, kursi yang dipikirkan. Jadi apa ini tamathil yang kamu tekun sekali menyembahnya? Nah, lalu apa jawab kaumnya itu? Apa jawab masyarakatnya? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Nah, ini dia. Apa itu? Leluhur. Keyakinan nenek moyang yang harus dibudidayakan. Ini warisan leluhur nih. Jangan sampai hilang ini warisan leluhur ini. Padahal kamu sudah muslim. Kamu sudah kenal Allah. Kamu sudah bertauhid kepada Allah. Masa mau kembali kemana? Ke masa lalu, masa syirik, nenek moyang. Lihat percakapan antara Ibrahim dengan kaumnya. Lalu apa jawaban Ibrahim? Mendengar mereka mengatakan, ini leluhur. Ini budaya leluhur yang harus kita permanenkan ini. Gak bisa. Nanti hilang ini budaya leluhur ini. Apa kata Ibrahim, Pak?
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Ibrahim berkata, kalian dan nenek moyang kalian itu semuanya sesat. Kira-kira dia pakai bahasa diplomasi enggak? Bahasa sindiran enggak? Bahasa halus enggak? Enggak. To the point langsung. Kalian, nenek moyang kalian itu sesat. Kenapa kalian pertahankan itu? Nah, begitu kira-kira ya. Masya Allah. Nah inilah dia Pak. Ya, di dalam ayat yang lain Allah menyuruh kita untuk meneladani Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Itu di dalam suratul Mumtahanah itu Pak. Jadikan kamu Ibrahim itu sebagai role model kamu. Sebagai uswah. Suri teladan. Jadi suri teladan itu contoh dia. Begitu. Ya, ketegasannya terhadap syirik dan pelaku syirik. Ya. Penyembah selain Allah, terserahlah. Penyembah ideologi, penyembah jabatan, penyembah harta, penyembah hawa nafsu, syahwat. Kemudian tentu marahlah ya kaumnya yang turun-temurun entah ratusan tahun berada dalam sebuah ideologi lalu dibegitukan, tentu marah kan. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin? Mereka menjawab, engkau ini Ibrahim datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main aja ini? Karena masalah yang kamu kritik ini masalah serius. Ini main-main aja atau memang serius nih membawa kebenaran? Lalu Ibrahim pun menjawab, قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan kamu dan Tuhan saya, Tuhan semua itu adalah Tuhan yang pemilik langit dan bumi. Kamu itu salah alamat menyembah Tuhan lain selain Allah. Dialah yang menciptakan, alladzi fatarahunna, yang menciptakan semua ini, langit dan bumi. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas hal itu. Seru juga ini Pak percakapannya. Ya. Apa kata Ibrahim? وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Beberapa ahli tafsir mengatakan ini ucapan hati Ibrahim. Ya. Nah, tetapi di sini kan tidak disebut. Di sini hanya disebut ucapan Ibrahim. Apakah itu dalam hatinya? Kira-kira apa ini maksud yang demi Allah aku akan melakukan tipu daya? Kira-kira apa Pak? Iya. Ku hancurkan semua ini patung-patung kamu ini kalau kamu tidak ada di sini. Kira-kira seperti apa? Dia punya urat nadi takut nggak ini Ibrahim Pak? Udah hilang Pak. Udah hilang. Nyali takutnya itu udah hilang. Ya. Dia intai kapan mereka ini keluar kota. Nah, jadi memang disebutkan bahwa raja, kabinetnya, pejabat-pejabatnya dan masyarakatnya suatu hari itu ada acara di luar kota. Itulah yang diintai Ibrahim. Ya. Itulah yang ada dalam perencanaannya. Demi Allah, ya, akan ku buat tipu daya terhadap asnam kamu ini, ya, berhala-berhala kamu ini. Pada waktu kamu tidak ada di sini. Nah ini yang tadi kita sebut itu sebagai kecerdasan itu, ya. Dia punya rencana Pak. Karena kalau ada orang tentu nggak bisa itu kan. Dia pilih kapan mereka tidak keluar. Nah, ketika sepi, disitulah
Ibrahim beraksi dan tidak tanggung-tanggung. Apa yang dilakukan Ibrahim? Faja'alahum juzaza. Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping. Masih ingat Bapak berapa tinggi Ibrahim? Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tinggi Ibrahim itu 50 hasta. Ini Bapak 1 hasta, kalikan 50. Hah? Ya. Kalau ini kan 1/2 meter ya. Iya kan? Nah, kali 50 berapa? 25 meter. Nah, begitulah tingginya Ibrahim. Ya. Ya tapak kakinya yang Bapak lihat di samping Ka'bah itu kan kelihatan besar kan? Nah, yang kita waktu tawaf itu lihat makam-makam Ibrahim itu bukan kuburan maksudnya makam. Makam itu tempat berdiri, tapak kaki. Ya. Pernah meninjau begitu ke dalam kaca itu? Hah? Telapak kaki kan? Nah, itu telapak kaki Ibrahim itu. Begitulah besarnya telapak kakinya. Nah, bayangkan berapa besarnya dia. Ya riwayat tadi itu ada di dalam ya kitab-kitab tafsir. Ya sekitar itulah barangkali. Nah, faja'alahum juzaza. Ibrahim menghancurkan berhala itu berkeping-keping. Ya Allah. Agar mereka, tapi disisakannya yang besarnya. Nah, ini kecerdasan juga ini Pak. Ya, yang besar itu disisakannya. Supaya apa katanya dalam pikirannya? Agar mereka kembali nanti bertanya kepadanya. Ya, ini hancur semua, yang ini satu, disisakan Pak. Nah inilah saya bilang kecerdasan Ibrahim itu. Kalau sekiranya dia habisi sekaligus, ada dialog tidak? Enggak ada lagi dialog. Ya, enggak ada lagi interogasi. Udah langsung aja, bakar aja. Nah, qalu man fa'ala hadza bialihatina innahu laminadh dhalimin. Pulang mereka dari luar kota, dilihat patung sesembahan bagaimana? Berantakan dan jumlahnya itu banyak. Makanya tadi dikatakan Ibrahim, apa ini patung-patung ini? Jumlahnya bukan satu Pak, banyak sekali. Nah, sebagaimana kita mungkin ya menyadari bahwa patung itu memang ini simbol budaya orang kafir. Jadi kalau orang kafir, agama apapun dia, ya simbol peradabannya itu adalah apa? Patung. Bapak kemana aja lihat? Bapak pergi ke Inggris, ya, Bapak pergi ke New York, patung Liberty, ya. Orang kafir itu simbol peradabannya itu di patung, karena ini warisan Romawi, Yunani, Persia, dan Islam tidak pernah bisa setuju dengan itu. Jadi kalau ada negeri Muslim banyak patungnya, kira-kira bagaimana Bapak memahaminya? Ya, di mana-mana depan kantor patung, ya, di bundaran patung, ya, betul nggak ini kira-kira? Di negeri Muslim manalah gitu ya, ya, di depan komplek perumahan patung. Coba Bapak ke daerah Cibubur itu dulu lah. Ke daerah Cibubur itu Pak. Hah? Di depan pintu Bapak disambut sama patung. Nanti klaster-klasternya patung. Di bundaran-bundarannya itu patung. Kira-kira Bapak nyaman nggak? Pernah saya berseloro gitu. Ya waktu habis pengajian. Di daerah situ lah ya. Bapak betah ya tinggal sini ya. Dikelilingi sama patung.
Senyum-senyum aja mereka ya. Senyum-senyum aja. Ya. Islam itu tidak bisa berdamai dengan patung. Dan tanda Islam itu bersih dari patung. Mau kamu bilang itu seni, tidak ada seni. Dalam Islam itu tidak ada seni patung. Tidak ada. Ya. Dan tidak boleh itu dikembangkan. Nah, begitu. Makanya rumah yang ada patungnya tidak bakal dimasuki siapa, Pak? Malaikat. Rumah yang ada patungnya, mau itu perhiasan, aksesoris, yang dipasang di kursi, yang dipasang di meja makan, dimanapun, di meja hias, itu rumah tidak akan dimasuki malaikat. Terus kalau malaikat nggak masuk, siapa yang masuk? Ya setan. Yang dua ini kan nggak bisa ketemu. Nggak bisa ketemu dalam satu rumah, Pak. Kalau malaikatnya tidak masuk, pasti yang masuk syaitan. Kalau malaikatnya banyak di rumah itu, setannya kabur. Nah, begitu. Jadi jangan membuat malaikat tidak masuk ke rumah Bapak. Ya, bagaimana? Ada anjing, ada ya gambar-gambar. Ekstrimnya gambar itu patung, ekstrimnya. Walaupun Nabi tetap menyebutnya gambar. Ya, kembali kita kepada Ibrahim. Lalu pulanglah ini, ya, raja dan ya masyarakatnya melihatlah ini tadi patung-patung itu berantakan. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa pelaku yang melakukan, ya, yang menghancur Tuhan-Tuhan kami ini betul-betul zalim ini. Terbalik ya. Orang yang sesat menuduh orang yang bertauhid zalim. Ya. Ya memang dari dulu itu ada yang terbalik-terbalik itu. Fir'aun menuduh Musa provokator. Menuduh Musa. Ya. Padahal sesungguhnya yang sesat itu adalah Fir'aun. Tetapi memang begitulah dunia. Ya. Ada namanya membentuk image, di framing gitu. Ya. Lalu kata mereka, kata yang sebagian, siapa ini? Ini keterlaluan banget, ini orang zalim nih. Kata sebagian yang lain, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Karena selama ini Ibrahim sudah suka memposting postingan-postingan yang sifatnya menghujat patung. Menghujat patung selama ini sudah lah, dia pasti dia itu gitu kira-kira. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Ya pastilah pandangan tertuju ke dia kan? Karena dia selama ini yang suka ya membuli patung-patung itu. Lalu apa yang terjadi, Pak? Disuruh panggil. Nah, kalau sudah bicara suruh panggil, tentu yang memanggil yang berkuasa, begitu kan? Itu sudah logis begitu itu. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka berkata, kalau begitu bawalah dia ke sini, ya, dengan cara yang dapat dilihat orang banyak agar mereka bisa menyaksikan. Nah, digiringlah Ibrahim itu, ya, di depan orang banyak, dipertontonkan. Nanti kita tanyain dia, kenapa dia melakukan perbuatan onar seperti ini. Lalu sudah hadir Ibrahim, mulailah tanya jawab. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ya, mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nah, lihat Pak, mulai ya. Jadi ini kalau bilang fair agak lebih fair ya. Siapa pelakunya diadili, betul. Tapi ada juga tanpa diadili hilang aja. Iya kan?
Tanpa diadili sudah hilang aja. Tapi ini masih ada pengadilannya gitu. Panggil kemari kita tanya. Lalu sesudah ditanya, apakah engkau wahai Ibrahim yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami? Apa jawab Ibrahim? Nah, ini yang jawaban yang menampar muka mereka. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya. Astagfirullah. Kecerdasan Ibrahim tidak? Kecerdasan. Inilah rusyd yang tadi itu. Ya, dia punya skenario disisakan yang paling besar. Nanti waktu bertanya, ya sudah tinggal bilang. Masa dia ada di situ, dia nggak lihat. Dia nggak lihat junior-juniornya dihancurkan. Iya enggak? Harusnya dia lihat, bahkan dia cegah, jangan ya. Ini teman-teman saya sesama patung, kan gitu. Ini betul-betul menampar ini. Ibrahim ini menampar jawabannya. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya. Maka coba tanya kepada berhala itu kalau mereka bisa berbicara. Habis. Mati kutu kira-kira enggak, Pak? Mati kutu sudah itu. Nah, ternyata memang betul, baru mereka sadar. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad 'alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka menundukkan kepala, ya. Artinya kembali kepada pembangkangan sesudah mereka sadar bahwa iya ya, kan gitu ya, iya ya. Lalu membangkang kembali, mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Engkau pasti tahu lah, ya memang Ibrahim lebih dulu tahu. Tapi kamu kok nggak tahu-tahu? Ya, engkau pasti tahu wahai Ibrahim bahwa berhala itu tidak dapat berbicara, nggak bisa ditanyai. Nah, udah. Ibrahim apa? Tinggal ya mengatakan qala afata'buduna min dunillah. Kenapa kamu sembah? Kalau kamu tahu itu tidak bisa diajak berbicara, tidak bisa dimintain, kenapa kamu sembah? Kenapa kamu bertuhan? Masya Allah. Nah, inilah dia tadi, ya, kecerdasan Ibrahim itu. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun dan tidak pula memberikan mudarat kepada kalian? Marah nggak kira-kira, Pak? Pada puncak kemarahannya, ya, sudahlah patung dihancur, kemudian dipermalukan lagi seperti itu. Nah, ini lagi nih, digoblok-goblokin sama Ibrahim, Pak. Lihat nih. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Apa arti afala ta'qilun? Ya, bahasa kasarnya, di mana otakmu? Di mana otakmu? Afala ta'qilun. Ya, uffil lakum, celaka kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Ini dia. Ya, ini dia bahasa Ibrahim itu yang tidak ada bahasa sindiran sama sekali. Ya, tembak langsung aja. Uffil lakum, celaka kalian. Ya, dia sendiri dibegituin. Ya,
Semua orang dibegituin sama dia. Termasuk si raja. Kira-kira apa yang akan diterimanya? Selesailah. Menunggu saja ini. Tapi cuma tadi kan kelihatannya memang lebih agak fair ya Pak ya. Masih ada dihadirkan, ditanyain gitu ya. Nah berikut ini. Qalu harriqu. Ya udah, sekarang sudah jelas, bakar dia. Bakar kalian itu Ibrahim. Nah tentu yang memutuskan ini lagi-lagi siapa Pak? Si raja. Ya, harriqu wansuru. Ini dia nih. Bakar dia, bantu Tuhan-Tuhan kamu. Ini dia. Bela ideologi kamu itu. Hilangkan ini orang, bela ideologi kamu. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, kalau kamu mau berbuat. Masya Allah ya. Jadi dikumpulkanlah kayu sebanyak-banyaknya. Ya, kayu itu bukan sebesar masjid ini Pak. Sebanyak-banyaknya dikumpulin. Dikeringkan, mulailah dibakar. La ilaha illallah. Bayangannya Ibrahim jadi abu. Ya. Jadi api yang membakar Ibrahim itu bukan api kompor bapak di rumah. Ya orangnya saja tadi begitu besarnya ya. Jadi mereka pun memang beranggapan sudah selesai. Udah mati dia. Aman kita. Kan begitu kan? Aman kita. Ini selama ini perusuh ini yang satu ini. Kemana aja dia nyanyi. Kemana aja dia nyanyi. Ya, mengolok-olok Tuhan kita. Ya. Sekarang udah selesai dia. Tenang kita. Ternyata kata Allah apa? Qulna ya nar. Lalu kami berfirman. Ya nar, apa arti ya nar? Wahai api, Masya Allah. Yang menciptakan api pembakar panas itu siapa? Allah. Yang menciptakan, dia berkuasa merubah fungsi api. Tidak lagi sebagai pembakar, terjadi pendingin Pak. Berubah. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Yang menciptakan dia sebagai pembakar, Allah Ta'ala. Yang memerintahkan si api untuk berubah menjadi pendingin, Allah Ta'ala. Masya Allah. Padam api, bagaimana Ibrahim? Katanya pendingin. Seperti orang keluar dari kulkas. Masya Allah. Bardan wa salamun ala Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan. Ini ayat terakhir yang bicara tentang Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim. Faja'alnahumul akhsarin. Mereka mau berbuat makar terhadap Ibrahim. Lalu kami balik. Kami menjadikan mereka orang-orang yang paling merugi. Ibrahim menang. Nah, tapi kan memang ya kalau kita lihat bantuan Allah dalam Ibrahim itu kalau sudah sampai pada apa? Dia pada puncaknya Pak. Begitu kan? Terhadap nabi-nabi itu kan begitu kan? Musa. Kapan beraksi mukjizat Musa? Ketika laut di hadapan, di belakang siapa? Tentara. Ya, di hadapan Musa laut, di belakangnya tentara yang mengejar. Kan tidak ada lagi kan? Ya udah mati aja. Nah, ini tadi api sudah. Dan dia tidak punya advokat. Musa ini siapa? Ibrahim ini tidak ada pembelanya. Ya, dilempar selesai. Barulah turun apa? Memang sudah begitu.
Sunnatullahnya begitu. Di titik-titik terakhir sudah semuanya, ya kita bilang logikanya ya sudah ada lagi. Pasrah saja sama Allah, sudah. Nah disitulah baru Allah menurunkan. Ya manusia kan umumnya enggak mau berhadapan dengan yang susah-susah. Betul enggak Pak? Lalu ya kira-kira belum berkeringat sudah minta hasil dari Allah. Ya Allah, ya belum ada yang terbunuh, belum ada yang begitu, belum ada yang begini. Ya Allah, turunkanlah bantuanmu, turunkanlah bantuanmu. Ya, jadi inilah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Taala, penting sekali bagi orang yang mau haji itu mendalami tentang Ibrahim. Karena dia langsung datang ke sana. Dia langsung berhadapan dengan Baitullah yang dibangun oleh siapa? Ibrahim itu. Disitulah Ibrahim itu dulu. Dan manasik yang dia lakukan itu adalah praktek-praktek yang dilakukan oleh Ibrahim secara umum. Coba Bapak pikir kalau orang pergi haji dengan persiapan seperti ini, pulang berubah enggak? Pulang berubah enggak? Ya berubah. Istilahnya bahasa kita sekarang ini training selama 40 hari, Pak. Kan 40 hari kira-kira orang haji, jemaah haji ya. 40 hari mengikuti training. Masa enggak ada hasilnya pulang? Insya Allah ada. Tetapi kalau muatannya begitu. Ya. Sebelum haji, pengetahuan dia itu, wah, udah hebat pengetahuan dia tentang Ibrahim itu. Sampai ke sana, ya nampak tilas. Ya. Apa saja yang dia lakukan. Nah jadi rangkaian manasik. Nah ini dia, kembali kita ke manasik. Rangkaian manasik itu penuh dengan makna tauhid, yaitu penghambaan diri kepada Allah. Bisa kira-kira Bapak fahami apa hubungan manasik dengan tauhid? Itulah dia. Hakikat tauhid itu orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah, sami'na wa ata'na. Di zaman sekarang sami'na wa ata'na cuma di mulut, Pak. Sami'na wa ata'na di mulut saja. Ya. Dalam kenyataan tidak. Jauh. Dia tidak berpihak kepada agama Allah. Dia tidak loyal kepada Allah. Ya, dia tidak mendukung syariat Allah. Bagaimana dia dikatakan sami'na wa ata'na? Iya. Jadi kalau kita perhatikan apa saja yang Allah perintahkan selama haji itu disuruh pakai ihram, 2 helai pakaian. Kan tidak ada orang yang menolak kan? Ya, tidak ada orang yang menolak. Oh saya nggak bisa pakai 2 helai seperti ini. Saya suka kepanasan. Bagaimana kalau pakai kaos oblong saja? Kan nggak ada orang ngomong begitu. Ya. Kemudian tawaf. Mulai berhadapan dengan tawaf, mutar, orang ramai seperti itu. Wah, saya nggak biasa berdesak-desakan. Saya biasa dikawal saya. Ya, kan nggak ada. Nggak ada orang yang protes. Kenapa? Karena pada saat itu kamu adalah apa? Hamba. Kamu adalah hamba. Jadi selama 40 hari kamu itu latihan menjadi hamba Allah. Dilatih menjadi hamba Allah kamu. Apa saja yang Allah perintahkan, kamu harus ikut. Tanpa ada keberatan di dalam hatimu sedikit pun. Nah, yakin kita Pak, kalau pergi haji dengan format seperti ini, insya Allah. Bayangkan 200.000 tiap tahun. Kan 200.000 kan jumlahnya tiap tahun? 200.000 pulang dari haji membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Di antara mereka ini bukan cuma pedagang saja, bukan cuma ibu-ibu rumah tangga, bukan cuma emak-emak. Di antara mereka siapa? Petinggi-petinggi kan?
Di antara mereka petinggi-petinggi, elit. Coba kalau dia memahami ini, pulang. Masya Allah 200.000 Pak setiap tahun. 5 tahun berubah itu sebuah negeri. Ya 1 juta. Berubah negeri itu. Nah, tapi kan tentu yang begini tidak diinginkan Pak. Betul enggak? Tentu ini tidak diinginkan. Ya jangan begitulah. Itu kan namanya apa? Mencontoh Ibrahim yang begitu kan, faham sajalah kita bahasanya. Makanya yang sering kita itu disibukkan terus dengan yang sifat-sifatnya yang berbau fikih itu saja. Itu tidak salah sih, itu tidak salah. Dari mana mulai mikot, masuk mikot, ya ikut. Ya, bahkan kadang-kadang masih mau nawar lagi. Jangan dari sana lah, dari pesawat kan repot ya. Ya nanti udah sampai dekat-dekat sana baru pasang baju, masih nawar lagi Pak. Ya. Jadi tawaf, sa'i, minum syurbu ma'i zamzam, mabit di Mina, ya, wukuf di Arafah, melempar jamrah, bercukur, menyembelih, sampai tawaf ifadah. Itu semuanya mengandung makna penghambaan. Pada hari ini engkau hamba Allah. Lepaskan apamu? Apamu Pak? Atributmu lepaskan. Sini tidak berlaku atributmu. Seragammu di sini tidak berlaku. Kedudukanmu di sini tidak berlaku. Kamu hamba Allah. Training selama 40 hari sebagai hamba Allah. Masa pulang nggak berubah? Iya. Jadi kira-kira untuk membenahi itu dari mana awalnya? Begitu ya. Dari ya materi manasik. Di situ dulu. Ya. Jadi orang-orang yang mau pergi haji dikasih bekal. Bekal bahwa ibadah haji itu ibadah yang luar biasa. Bisa merubahmu dalam tempo 40 hari, 30 hari. Ya, yang haji plus 21 hari bisa merubahmu kalau kamu mau. Tetapi ternyata mohon maaf nih, ya. Sebelum haji maling, pulang haji ya, bisa lebih parah. Ya. Kembali ke asal. Jadi kalau begitu apa? Seperti tour aja dia. Seperti tour aja. Cuma ikuti begitu, SOP-nya begitu. Masuk ke sebuah negeri, pakai ini, pakai itu. Gak ada dihayati. Dinikmati aja katanya, dinikmati aja. Nanti di sana pun selfie-selfie. Di Arafah kerjaan foto-foto Pak. La ilaha illallah. Arafah kamu foto-foto. Arafah itu hari yang tidak ada duanya. Kalau kamu tahu, ngomong pun kamu gak mau sama orang. Ya, apalagi lah mau jalan ke sana kemari, cari teman. Jadi memang banyak yang pergi haji itu yang gak ngerti. Nauzubillah. Dia tidak faham. Ya inilah barangkali mungkin ya ada terakhir nih Pak ini. Walaupun masih banyak lagi sebenarnya. Lafaz talbiyah itu sendiri muatannya anti syirik. Itu enggak kelihatan ya, warna-warnanya enggak kelihatan ya. Ustaz, enggak begitu bening ya. Jadi itu ada saya tandai merah. Tidak ada sekutu bagimu. Kelihatan enggak? La syarikalak. Itu sampai 2 kali diucapkan waktu talbiyah itu. Mari kita ikuti bapak saya dalam fikiran. Labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika laka. Apa arti la syarika lak? Tidak ada sekutu bagimu. Anti syirik tidak? Anti syirik tidak? Anti syirik. Tidak ada sekutu bagimu. Labbaik
aku datang. Kepatuhan, penghambaan diri. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tugas semua ku tinggalkan. Aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda. Tauhid lagi nih Pak. Segala pujian milikmu. Segala nikmat milikmu. Segala kerajaan milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Wallahu Akbar. Inilah namanya training akidah tauhid yang dilalui oleh setiap jamaah haji ataupun umrah. Ya, umrah pun kan begini juga kan? Diucapkan juga ini. Khususnya haji, berapa hari dia ya melafazkan itu? Dari mulai tanggal 8, 9, 10 sampai jam 10 kira-kira. Ya, hampir 3 hari dia ngomong itu aja yang di mulutnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kira-kira yang diucapkan entah berapa ratus ribu kali itu. Masuk enggak ke hati? Masuk. Jadi pulang itu Pak ke tanah air, wah, kelihatannya ada yang berubah pada Bapak ya. Ya, begitulah. Ya. Ya begitulah. Ya kita ini kan hamba Allah Pak. Kita enggak mau jadi hamba manusia. Ya, kita enggak mau seperti kerbau. Kerbau itu gimana? Iya, hidungnya dicucuk. Tarik-tarik. Ngikut terus. Kita tidak mau seperti itu Pak. Kita ini hamba Allah. Masya Allah. Ya. Itulah haji beneran itu. Itulah haji yang benar. Dia hanya mau tunduk kepada Allah karena Allah yang memberi dia hidup. Dia tidak mau tunduk sama manusia. Ya, manusia bisa beri apa? Paling bisa ngasih rumah mewah. Ya. Baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk penajaman akidah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.